Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Untuk pertemuan sekarang, kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Adakah perbedaan kegiatan dari 3 gambar di atas? Apa yang membedakan masing-masing gambar di atas? Ya, gambar di atas sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan itu disebut sebagai kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Nah, berdasarkan pengertian produksi tersebut, bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk. Nilai guna bentuk adalah manfaat yang bertambah dari suatu barang setelah berubah berbentuknya. Contohnya, balok kayu atau kayu gelondongan yang sudah diolah menjadi meja dan kursi, memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Contoh lainnya adalah gulungan kain yang diolah menjadi pakaian dan tanah liat yang diolah menjadi batu bata. Kedua, nilai guna tempat. Barang-barang tertentu memberikan manfaat yang lebih besar jika berada di tempat yang tepat. Contohnya, jaket tebal lebih berguna untuk orang-orang yang tinggal di pegunungan atau wilayah bersalju. Contoh lainnya adalah pasir akan meningkat nilai gunanya ketika berada di toko bangunan daripada ketika masih belum diolah dan berada di alam. Yang ketiga, nilai guna. Nilai guna waktu adalah perubahan manfaat barang pada waktu-waktu tertentu. Contohnya, saat musim hujan, nilai guna jas hujan akan menjadi lebih tinggi dibandingkan musim panas. Begitu pula nilai guna tempat wisata akan menjadi lebih tinggi pada masa liburan sekolah dibandingkan hari biasa. Yang keempat, nilai guna kepemilikan. Beberapa benda akan memiliki manfaat atau nilai guna yang lebih besar. Ketika berpindah kepemilikan atau dimiliki oleh orang yang tepat, contohnya cangkul dan traktor, akan lebih berguna bagi petani dibandingkan buruh pabrik. Contoh lainnya, pakaian dan alat olahraga akan lebih bermanfaat bagi atlet dibandingkan jika dimiliki oleh warga biasa. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan produksi, seorang produsen harus ingat tentang 3 hal, yaitu what. What adalah barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa saja. Ini berhubungan dengan tujuan dari produksi itu. Tujuan produksi untuk menghasilkan barang produksi atau barang konsumsi. Kedua, how. Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang harus dipikirkan oleh seorang produsen. Karena ini menyangkut tenaga kerja, modal, dan bahan baku, dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Yang ketiga, whom. Kepada siapa barang produksi tersebut diproduksikan? Permasalahan yang ditimbulkan bukan sekedar bisa menghasilkan barang, akan tetapi barang dihasilkan harus diterima oleh masyarakat. Untuk itu, seorang pengusaha
perlu mengadakan promosi agar barang hasil produksi dikenal dan disukai oleh masyarakat. Produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor. Faktor produksi alam atau sumber daya alam merupakan jenis faktor produksi yang di dalamnya meliputi bahan-bahan mentah untuk kemudian menjadi suatu produk. Contoh benda-benda yang termasuk sumber daya alam antara lain lahan, udara, tanah, air, sinar matahari, hewan, tumbuhan, mineral, dan masih banyak lagi. Dalam proses produksi, beberapa unsur alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk produksi. Misalnya, tanah bisa digunakan menjadi gudang atau area perkantoran. Selain itu, bisa juga digunakan sebagai tempat pabrik dan lahan pertanian. Faktor produksi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja merupakan salah satu jenis sumber daya yang digunakan dalam produksi barang maupun jasa. Pertama, ada tenaga kerja terdidik. 1. Tenaga kerja terdidik. Jenis tenaga kerja yang satu ini memerlukan tingkat pendidikan khusus. Pada umumnya, tenaga kerja terdidik dihasilkan dari lembaga pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, misalnya guru, dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Kedua, tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih dihasilkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan atau kursus. Melalui lembaga tersebut, para tenaga kerja akan dilatih dan diberi pengalaman tentang bidang-bidang tertentu. Contoh, tenaga kerja terlatih antara lain koki, montir, operator alat berat, dan sebagainya. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Dan dengan dua jenis tenaga kerja sebelumnya, tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih tak memerlukan pendidikan dan pelatihan. Tenaga kerja ini tidak memiliki keahlian juga keterampilan khusus, misalnya pemulung. 3. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang tunai, juga bisa berupa barang seperti gedung, mesin, bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Ketiga, faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi yang dapat menghasilkan barang tertentu dan pembelajaran kegiatan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.